Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Isyawaliti yang bekerja di klinik Pasundan pada pagi hari ini Bapak ya. Baik Bapak, sebelum saya menjelaskan tentang prosedurnya Bapak, saya izin catat identitas Bapak apakah diperbolehkan? Baik Bapak, dengan atas nama siapa Pak? Widodo. Bapak Widodo. Bapak Widodo, saya pastikan jenis kelamin Bapak itu laki-laki ya Bapak ya? Iya. Baik, untuk tanggal lahir Bapak? 8 Oktober 1990. Baik. Untuk alamat sekarang tinggal di mana? Di Solo. Di Solo ya Bapak ya. Untuk nomor rekan medis saya pastikan nomor itu 1933 ya Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan kedepannya, yaitu ada pemeriksaan DTP atau tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik Bapak ya. Baik, untuk di prosedur ini mungkin ada yang sedikit tidak nyaman, tapi saya akan menikmati tidak nyaman tersebut. Dan saya pastikan untuk kedepannya pemeriksaan itu tidak ada yang sakit ya Bapak ya. Baik Bapak, sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Baik, jika cukup untuk pemeriksaan apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Jika Bapak setuju, saya akan melakukan cuci tangan dulu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Pemeriksaan TTV dulu ya Bapak, atau tanda-tanda vital. Di sini saya akan mengecek nadi Bapak terlebih dahulu ya Bapak ya, dalam waktu 1 menit Bapak. Boleh Pak, tangan yang dominan yang sebelah mana Pak? Ini. Infeksi adanya frontal basisnya itu pada hidung. Di sini saya akan menghitung nadi pasien dalam waktu Selanjutnya 1 menit. selanjutnya di sini akan ada pemeriksaan Dan saya akan meletakkan tangan saya di arteri radialis. Di mana di sini kita akan melihat bentuk infak pada pasien, apakah terdapat pucat atau kamar kuningan atau sklera ikterik atau terdapat pendarahan pembuka. Nah, selanjutnya di sini akan ada pemeriksaan hidung yang dimana akan melihat apakah terdapat apakah terdapat epistaksis atau krusta sanguinolenta. Nah, selanjutnya untuk di mulut. Nah, di mana di Baik sini Bapak, dalam waktu 1 menit nadi Bapak itu dia angka 70 ya Bapak ya, dalam diartikan normal ya Bapak. lalu distribusinya Di sini saya akan mengecek respirasi dan saya sekalian akan mengecek suhu tubuh Bapak juga ya. Baik Bapak, di sini Bapak, saya boleh minta tolong untuk taruh di bagian aksel Bapak atau di bagian hijab Bapak? adanya apakah Bentar, terjadinya Pak. haus ataupun terjadinya kemerahan. Di sini. Nah, selanjutnya pada leher ini nanti akan dilihat apakah ada infeksi dan Di sini saya akan mengecek pasti kulit getah bening. suhu tubuh pasien dan Apakah lanjut perawatan pasien dalam waktu 1 menit. aurikular, anterior dan posterior cervical, lalu juga Baik, untuk suhu pasien itu di angka 36,5 derajat Celcius, di dalam hati itu normal, dan laju pernapasan pasien itu ada di 15 kali per 1 menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa tekanan darah. dari pasien yang dimana nanti Boleh sedikit diangkat begini. memeriksa pada lokasi jantung. Maaf ya Bapak, mungkin sedikit kurang nyaman. Setelah itu kita akan menghitung jumlah denyut suara
Baik, untuk tekanan darah pasien di angka 120/80. Yang dimana yang normal dimana tidak teraba ya, dan tapi yang normal Baik Bapak, untuk selanjutnya pemeriksaan tinggi badan ya Bapak, dan berat badan Bapak boleh dari diri Pak. Silakan Bapak. Untuk sepatu dan dengan Ilya sepatu boleh dilepas Pak. laris kanan ke arah pemilik Ini sepatunya aja nggak apa-apa Pak. Baik Bapak, sudah dilepas. Untuk pinggir belakang, untuk dari tembok Pak, pelan-pelan Pak. Boleh sedikit ke kiri Pak. Baik, ini saya akan menarik pikrotois ke ujung kepala pasien. baik, selanjutnya kita akan mengukur bahwa arkus paru kanan Baik, untuk mengisikan kedua kalinya dan akuratnya Bapak. yang dimana Untuk di berat badannya diangkat 65 kilo. Baik Bapak, boleh duduk dulu Bapak. selanjutnya mengukur Ambil dulu Bapak, boleh pakai sepatu dulu Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan TTP sudah selesai dan selanjutnya kan pemeriksaan fisik. Akan lanjut ke pemeriksaan fisik ya Bapak ya, untuk sekalian dan akan menunjukkan hasil ya Bapak apa yang penyakit yang dialami oleh Bapak. Baik Bapak, silakan lanjut ke pemeriksaan fisik. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik lanjutan, yaitu di sini saya akan mengecek di bagian kepala, yaitu akan dicek inspeksi dan palpasi itu dari rambut. Jika rambutnya warna hitam dan merah jagung, yaitu atau mudah rontok, kering dan kuat. Nah, kalau merah jagung itu artinya dia dan mudah rontok itu dia bisa mengarah ke malnutrisi kronis yang menyertai anemia. Nah, kalau misalkan di wajahnya diinfeksi adanya frontal bossing, hidung melesat dan malar menonjol. Nah, selanjutnya itu di pemeriksaan mata. Baik Bapak, di sini saya akan memeriksa konjungtiva. Itu saya akan memeriksa konjungtiva anemis, sklera ikterik dan pendarahan konjungtiva. Bapak boleh lihat ke atas. Baik. Nah, di sini saya akan mengecek hidung, yaitu akan apakah terdapat ada epistaxis atau frusta sanguinolenta. Nah, di sini kalau misalkan indeksi gangguannya itu ada koagulasi atau trombositopenia. Nah, jika di mulut, saya akan lanjutkan ada pemeriksaan mulut, yaitu di bibir itu terdapat bibir kering atau pucat. Bapak boleh dibuka mulutnya Bapak, atau ada gusi yang berdarah. Bapak boleh lihat untuk gusi aman, dan di mukosa atau di bagian ujung mulut itu ada stomatitis angularis pucat atau oral patch. Selanjutnya di lidah, Bapak boleh lihat lidahnya. Apakah ada atrofi papit lidah atau lidah halus atau glossitis atau kemerahan. Nah, sini ada stomatitis angularis dan atrofi papil. Biasanya itu adalah ciri khas dari anemia defisiensi besi. Nah, untuk di leher, di bagian leher ini ada infeksi dan palpasi di kelenjar getah bening. Apakah terdapat occipital post auricular, anterior posterior cervical, parotid dan submaxillary, sublingual dan axillary. Dan untuk karakteristiknya itu bisa dilihat jumlah, ukuran, mobilitas, tenderness dan konsistensi. Nah, biasanya kelenjar getah bening itu bisa membesar karena terjadi pada keganasan atau terdapat penyakit kronis yang mendasari, misalnya anak dengan tuberkulosis paru. Nah, selanjutnya itu di toraks. Di sini saya akan mengecek jantung dalam waktu 1 menit.
Baik, di sini jantung dengan keadaan normal, dan di sini saya akan mengecek abdomen untuk memungkinkan keadaannya organomegali atau hepatomegali, splenomegali, dan biasanya di datar atau cembung. Nah, hepatosplenomegali biasanya terjadi karena dia itu infiltrasi sel ganas atau leukemia atau penghancuran eritrosit berlebih, hemolisis. Baik, di sini saya akan palpasi hepar dengan cara bimanual method, itu dengan letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12 sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Minta pasien untuk lebih rileks. Bapak untuk lebih rileks terlebih dahulu ya Bapak. Nah, di sini akan meletakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen, bagian lateral dan musculus rectus. Nah, gunakan di sini akan menggunakan ujung jari dan medial dari index finger untuk merasakan hepar. Nah, di sini saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dalam dan rasakan turunan hepar dengan ujung jari bagian lateral dan index finger. Baik, Bapak boleh tarik nafas dalam lagi, sekali lagi. Baik, Bapak. Di sini saya akan interpretasi posisi hepar, yaitu jika sini normal itu tidak teraba, tepi yang normal akan tepi normal itu lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler. Nah, di sini saya akan Bapak tangannya maaf. Di sini saya akan mengukur bawah arcus costarum kanan dari potongan arcus costarum kanan dengan linea midiclavicularis kanan ke arah umbilicus di bawah arcus costarum. Baik, di sini saya akan mengukur bawah profesus sipoidesus dari ujung proses sipoidus ke tepi hepar yang teraba ke arah umbilical di bawah proses sipoidusus. Nah, selanjutnya, di sini saya akan palpasi limpa, yaitu letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang margin kosta kiri pada garis aksilaris. Nah, di sini akan tarik garis imaginer dari stase atau spina iliaca anterior superior. Nah, di sini tarik garis imaginer Skapner dari sias yaitu spina iliaca anterior superior melewati pusar menuju arcus costae kiri. Nah, di sini letakkan tangan kanan periksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke arah arcus costae kiri dan minta pasien untuk inspirasi dalam. Di sini saya akan interpretasi pemeriksaan limpa, yaitu ada nilai tenderness atau tidak, nilai kontur limpa itu ada rata, licin dan bernodul, dan nilai pembesaran menggunakan garis imaginer Skapner. Nah, di sini saya akan memeriksa ekstremitas, yaitu ada hemarthrosis atau bengkak kemerahan atau nyeri tulang tidak ada. Terus ada juga clubbing finger, spurnel atau koilonisia, palmar pucat atau tidak, plantar pucat atau tidak, dan akra hangat atau dingin. Dan di sini saya akan melakukan CRT kurang dari 2 detik. Baik, normal. Sini hemarthrosis yang ada di hemofilia biasanya itu ciri khasnya pada anemia defensi besi. Nah, sini saya akan mengecek kulit, infeksi itu dengan melakukan inspeksi, itu ada jaundice atau pucat, hemosiderosis, tanda perdarahan, itu petesia, ekimosis, hematoma atau kulit kering. Baik, di sini saya akan mencatat kesimpulan hasil pemeriksaan dan setelah itu saya akan melepas sarung tangan dan akan melakukan cuci tangan kembali. Terima kasih.